warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mati Ferdiansa, mahasiswa Universitas Budi Luhur dari mata kuliah Manajemen Proyek Perangkat Lunak O1, akan mempresentasikan tentang proyek pembuatan aplikasi KRS dan KPRS. Saya perwakilan dari salah satu kelompok untuk melakukan UAS. Struktur organisasinya ada project manager, yaitu saya sendiri, Muhammad Ferdiansa. Kemudian ada business analis, Muhammad Agil Abdul Jabar. Full stack programmer, ada Theodorus Agung Gumilang dan Dian Ardiansyah. Kemudian ada UI UX designer, yaitu Syarifah Atiyah. Latar belakangnya, Universitas Budi Luhur diintegrasikan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional 144 D0202 pada tanggal 7 Juni 2002. Yang sebelumnya dari 4 sekolah tinggi, yaitu STMIK, STIE, STISIP, STT. Universitas Budi Luhur membuka kesempatan untuk dapat menambah pengetahuan dalam bidang teknologi informasi, ekonomi, sosial politik, komunikasi, dan teknik yang pada saat ini masih merupakan pilihan teratas dalam peningkatan karir. Sebagai mahasiswa Universitas Budi Luhur, tentunya wajib mempelajari mengenai pentingnya KRS dan KPRS, di mana KRS atau Kartu Rencana Studi adalah kartu yang berisi daftar mata kuliah yang akan direncanakan diikuti oleh mahasiswa dalam satu semester. Dan KPRS atau Kartu Perubahan Rencana Studi adalah kartu yang berisi daftar mata kuliah yang akan diikuti oleh mahasiswa dalam satu semester. Permasalahan: sistem pelayanan mahasiswa di Budi Luhur saat ini sudah tergolong tidak mengikuti perkembangan zaman. Dari segi UI, bisa dibilang tampilan sistem Budi Luhur tidak menarik. Dari segi user experience, sistem Budi Luhur saat ini bisa dibilang tidak user friendly dan cenderung merepotkan pengguna dikarenakan tools yang banyak. Dari segi proses KPRS dan KRS, prosesnya juga masih bisa dibuat lebih efisien dan informatif. Solusinya, yang pertama, meningkatkan kualitas sistem KRS dan KPRS. Yang kedua, mengubah UI UX dari sistem Budi Luhur agar membuat user lebih nyaman. Kemudian mengubah bisnis proses dari sistem KPRS dan KRS untuk prosesnya lebih otomatis dan lebih informatif. Yang terakhir, mengimplementasi sistem baru sebelum semester baru. Budget estimate. Di sini kami dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama yaitu ada project manager. Biaya harga satuan personilnya yaitu 6 juta. Lalu dikali 3 bulan karena proyeknya berjalan dalam waktu 3 bulan, jumlah harganya jadi 18 juta. Kemudian ada bisnis analis, satuannya 3 juta, dikali 3 yaitu 9 juta rupiah. Full stack programmer, biaya satuan personilnya 3 juta, karena di sini ada 2 personil, lalu dikali 3 bulan yaitu ada 18 juta. Kemudian UX designer, satuannya 3 juta, dikali 3 bulan yaitu 9 juta rupiah. Total biayanya yaitu 54 juta rupiah. Dengan PPN 10% yaitu 5.400.000 rupiah. Total keseluruhannya yaitu 59.400.000 rupiah. Untuk waktu pengerjaannya kami alokasikan dalam waktu 3 bulan. Dalam waktu 3 bulan tersebut ada 3 tahap, yaitu ada tahap definition, design system, dan implementation. Pada tahap definition kita lakukan pada bulan pertama, minggu pertama, dan minggu kedua. Yang pertama ada state objektif, yaitu berdiskusi dengan klien untuk menentukan tentang objek apa saja yang akan dimuat pada requirement. Kemudian project manager akan memberikan batasan-batasan development agar dapat menentukan final di aplikasi tersebut. Di step define requirement, pihak klien memberikan dokumen SOP yang sekarang agar dapat disesuaikan dengan sistem yang baru. Selanjutnya, apabila requirement sudah di-approve, pada tahap fungsional, di step design system, di step design system dan tahap fungsional, BA akan melakukan perancangan wireframe dan dokumen design requirement atau FDD. Kemudian dilanjutkan oleh UI UX untuk perancangan mockup sesuai wireframe yang telah dibuat oleh BA. Pada tahap teknikal,
BA akan menyiapkan proses flow program dan persiapan integrasi data dari sistem yang sekarang. Kemudian di step implementation, pada step programming kita akan melakukannya di bulan kedua, yaitu 4 minggu. Prosesnya pada tahap programming, UI UX akan membuat user interface sesuai mockup yang tadi dibuat pada step fungsional. Kemudian programmer juga akan melakukan develop system sesuai dengan dokumen requirement yang dibuat oleh BA. Pada tahap installation, BA akan melakukan testing terhadap aplikasi yang sudah dibuat oleh programmer tadi. Apabila sudah sesuai dengan dokumen requirement, pada minggu kedua tahap installation, BA akan melakukan user acceptance testing atau UAT. Kemudian di step operation, pada minggu pertama dilakukan penyerahan aplikasi terhadap klien agar aplikasi dapat digunakan oleh user. Pada minggu kedua dilakukan support untuk mengawasi penggunaan pada minggu pertama dan minggu kedua setelah penyerahan. Benefitnya, yang pertama, tampilan lebih up to date. Seperti yang kita ketahui, web KRS dan KPRS sekarang bergabung dengan web student budi luhur yang sudah sangat lama dan tidak mengikuti perkembangan zaman. Dengan tampilan yang baru yang lebih menarik, para mahasiswa akan lebih mudah dan lebih nyaman untuk menggunakan website KRS dan KPRS. Proses input data yang lebih mudah. Keuntungan selanjutnya adalah mahasiswa dapat menginput mata kuliah dengan mudah. Pilihan mata kuliah otomatis akan muncul sesuai dengan jurusan dan peminatan mahasiswa tersebut. Kemudian benefit yang ketiga yaitu tampilan data lebih mendetail. Nama dan jadwal dosen sesuai mata kuliah akan ditampilkan di aplikasi secara mendetail agar mahasiswa dapat mengetahui kelompok mata kuliah mana yang sudah penuh, mata kuliah mana yang kosong, dan jadwal mata kuliah mana yang bentrok. Kesimpulannya, perancangan sistem KRS dan KPRS Universitas Budi Luhur ini diharapkan dapat mempermudah mahasiswa dalam mengolah data KRS maupun KPRS. Selain tambahan lebih up to date, performa sistem juga mengalami peningkatan agar tidak terjadi down apabila banyak mahasiswa yang sedang mengaksesnya secara bersamaan. Untuk meminimalisir kesalahan dalam penginputan, di dalam sistem akan ditambahkan beberapa validasi supaya permasalahan yang sudah pernah terjadi tidak akan terulang kembali. Contohnya, kode mata kuliah tidak ada ataupun salah menginput kode mata kuliah. Sesuai fungsionalitas sistem sudah dapat digunakan dan berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Seperti itu presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.